Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22. Perikop Injil ini disebutkan judulnya adalah "Pada hari ini dikenapilah kitab suci". Namun sebelum kita melanjutkan sharing saya, baik kita dengarkan terlebih dahulu Injilnya supaya kita bisa memahami lebih. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, semoga dengan membaca atau mendengar Injil tadi kita semakin memahami, semakin mengerti bagaimana Tuhan Yesus bekerja melayani kita semua. Setelah dicobai, lalu mengajar, lalu mendapat pujian, lalu sudah ditulis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus sudah ditulis di dalam kitab Yesaya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sudah ditulis di sana. Dan Tuhan Yesus menyatakannya sendiri. Pada saat orang mendengar itu, itulah tergenapi apa yang sudah dinubuatkan atau yang sudah dituliskan, katakan saja demikian, di dalam kitab itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini para katekis berusaha keras untuk mengajar kepada orang-orang teristimewa pada katekumen, supaya mereka mengerti, memahami apa yang terjadi di dalam atau apa yang ditulis di dalam, apa yang dijelaskan di dalam Injil. Nah, Injil yang dituliskan oleh Santo
Matius, Santo Markus, Santo Lukas, Santo Yohanes, dan surat-surat yang lain ataupun kisah para rasul yang lain itu menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Dijelaskan dengan begitu rincinya, sehingga kemudian kita selayaknya sudah mengerti, sudah paham tentang Tuhan Yesus. Kita tidak saja memuji-muji mengenai kitab itu, tetapi kita juga memuji-muji bahwa apa yang ditulis di dalam kitab itu benar, bahwa Tuhan Yesus menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupannya, dan kita tahu dengan Injil itu tadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah setelah kita tahu bahwa benar Tuhan Yesus itu menggenapi seluruh nubuat-nubuat yang sudah ditulis pada kitab-kitab lama itu, dan apakah kita saat ini setelah membaca Injil, Alkitab, apakah kita juga mampu menyadari, memuji-muji, bahkan memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya tidak mau mengatakan di depannya bagaimana, di belakangnya bagaimana. Setelah berputar-putar pelayanannya di Galilea, lalu harus masuk ke Nazaret, ke tempat tinggalnya dahulu, Tuhan Yesus mengajar mereka. Ada banyak orang yang pesimis atau yang apatis dengan pengajaran-pengajaran seperti yang kita lakukan. Kita semestinya juga berani menyatakan, ini loh Tuhan Yesus, ini seperti ini. Ini loh apa yang dilakukan Tuhan Yesus seperti ini. Dan apa yang dilakukan itu sudah tertulis pada kitab yang lama dan dilakukan pada zamannya, sampai akhirnya kita sekarang sudah bisa mengerti melalui tulisan-tulisan, baik tulisan Injil, baik tulisan dari Santo Santa, yang benar-benar kita tahu bahwa ini mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selain dari para penulis Injil yang ditulis di sana adalah semua laki-laki, tetapi ada saja orang-orang kudus, santo yang juga menulis tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus hidup di dalam dirinya, tidak hanya memuji-muji, tidak hanya membenarkan apa yang diajarkannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan pengajaran itu. Semoga hari-hari ini kita juga semakin lama semakin tertib di dalam melakukan pengajaran Tuhan Yesus. Sekiranya kita masih ada pengajaran-pengajaran luar yang masih mempengaruhi pengajaran kita, atau pengajaran-pengajaran lokal yang masih berpengaruh terhadap iman kita, semoga semakin lama kita semakin dipahamkan untuk dimurnikan, agar kita sungguh-sungguh mempunyai iman, mempunyai pengajaran sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan melalui orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai otoritas teristimewa di dalam Gereja Katolik. Amin. Berkah dalam.